Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait statistik pelamar ataupun jumlah pelamar yang sudah masuk dalam seleksi CSN tahun 2023, baik itu CPNS ataupun P3K. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, baru saja BKN ini mengupdate Bapak Ibu, merilis jumlah pelamar ataupun statistik pelamar, yang mana ini diupdate di Instagram resmi Bapak Ibu, yaitu BKN Go ID Official. Nah, kita langsung saja cek postingan terbaru dari BKN Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, statistik pelamar SSCSN 2023, yaitu data ataupun pelamar yang sudah masuk di SSCSN tahun 2023. Hai Sobat BKN, berikut Mimin sampaikan update jumlah pelamar seleksi CSN 2023 per tanggal 26 September 2023 pukul 6. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, data pelamar baik itu CPNS ataupun P3K yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kita lihat yang pertama, ini untuk pelamar CPNS pendaftar sebanyak 340.696. Kemudian yang submit ini sebanyak 28.564. Kemudian yang MS memenuhi syarat ini sebanyak 6.280. Kemudian yang TMS tidak memenuhi syarat ini sebanyak 3.905 pelamar. Ini untuk yang pelamar CPNS. Kemudian untuk yang pelamar P3K guru ini pendaftar sebanyak 245.907 guru. Kemudian yang sudah submit ini sebanyak 22.487 guru. Kemudian yang MS memenuhi syarat ini sebanyak 2.649 guru. Dan yang TMS tidak memenuhi syarat ini sebanyak 182 guru. Nah, ini yang TMS. Kemudian untuk yang pelamar P3K tenaga kesehatan Bapak Ibu, ini pendaftar 97.987. Kemudian yang sudah submit ini sebanyak 2.218 pelamar. Kemudian yang MS ini sebanyak 188. Kemudian yang TMS ini sebanyak 134 pelamar. Kemudian untuk yang pelamar P3K teknis Bapak Ibu, ini pendaftar sebanyak 163.417 pelamar. Kemudian yang sudah submit ini sebanyak 4.789 pelamar. Kemudian yang MS memenuhi syarat yaitu 329 pelamar dan TMS ini sebanyak 520 pelamar. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan, sebelum mengklik akhiri proses pendaftaran, pastikan data-data yang sudah diisikan ataupun berkas ataupun dokumen yang diunggah ini sudah sesuai dengan persyaratan masing-masing instansi. Karena jika ada persyaratan yang tidak memenuhi, maka nantinya Bapak Ibu dinyatakan TMS. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, terutama bagi Bapak Ibu yang masih belum mengklik akhiri proses pendaftaran. Jadi Bapak Ibu silahkan cek lagi data-data yang sudah dimasukkan ataupun cek lagi berkas-berkas yang sudah diunggah ataupun yang sudah diupload. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah daftar instansi yang membuka kebutuhan CPNS Bapak Ibu. Nah, ini dia daftar instansinya, yang mana untuk CPNS ini ada di instansi pusat Bapak Ibu. Yang pertama adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini sebanyak 8.598 dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi untuk CPNS ini di instansi pusat. Kemudian untuk instansi dengan kebutuhan P3K guru, ini top 5 terbanyak Bapak Ibu. Top 5 terbanyak, yang pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu 1.796. Kemudian yang kedua Provinsi Jawa Barat 1.154. Kemudian pemerintah Kabupaten Cianjur 431. Kemudian Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu ini 420. Dan pemerintah Provinsi Lampung ini 335. Kemudian untuk yang P3K Nakes ini top 5 teratas, ini pemerintah Kabupaten Fakfak ini 67. Kemudian pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ini 67 juga. Kemudian pemerintah Kota Tangerang
48, Provinsi Jawa Timur ini 48, dan Kabupaten Bogor ini 41. Nah, ini untuk yang nakes. Kemudian untuk yang P3K teknis ini top 5 teratas. Yang pertama adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini 239. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini 146, kemudian Badan Kepegawaian Negara BKN 124, kemudian Kementerian Agama 118, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini 115. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu statistik data yang sudah masuk di seleksi CSN tahun 2023. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini juga ada postingan terbaru dari BKN terkait pertanyaan dari pelamar Bapak Ibu, pertanyaan dari pelamar dan dijawab oleh BKN. Nah, kita langsung saja cek videonya Bapak Ibu. Part 5 menghadapi seleksi CSN 2023. Kali ini kita ulik lagi pertanyaan terbanyak sobat BKN. Yang pertama, semua yang menyangkut dokumen seperti surat pernyataan, surat pengalaman kerja, sampai surat lamaran, termasuk bagaimana format filenya dan dokumen mana saja sih yang perlu dibubuhi e-materai, kalian sesuaikan dengan syarat instansi ya. Karena instansi yang kalian lamarlah yang akan mengecek dan memvalidasi kesesuaian berkas kalian, sampai menentukan apakah kalian lulus tahap administrasi atau tidak. Yang kedua, ketentuan pengalaman kerja 2 tahun bagi pelamar P3K dari kategori kebutuhan umum, tidak harus pengalaman di instansi pemerintahan ya. Tapi ingat, pengalaman kerjanya harus relevan atau berkaitan dengan jenis jabatan yang akan dilamar. Yang ketiga, untuk pelamar P3K kategori khusus merupakan ex-THK 2 atau non-ASN yang sudah terdata dan diajukan instansi formasinya, pastikan kamu termasuk pelamar yang masuk kategori kebutuhan khusus. Dan terakhir, kalau pendaftaran kalian sudah di tahap akhir atau cetak resume, data apapun tidak bisa diperbaiki ya. Untuk itu, cermati betul sebelum mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu penjelasan dari BKN terkait pertanyaan yang masuk dari pelamar. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mengklik akhiri proses pendaftaran, jadi Bapak Ibu silahkan cek dengan baik, cek dengan teliti data-data yang sudah diisikan ataupun berkas-berkas yang sudah diupload. Apakah sudah jelas ataukah buram? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing instansi yang dilamar? Jadi seperti itu. Karena nantinya berkas yang Bapak Ibu unggah di portal sscsnbkn.go.id ini yang memvalidasi adalah instansi di mana tempat Bapak Ibu melamar. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti ketentuan dari masing-masing instansi. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan cek persyaratan dari masing-masing instansi, karena yang memvalidasi ataupun yang menentukan lulus atau tidaknya Bapak Ibu nantinya adalah dari instansi masing-masing. Nah, jadi seperti itu untuk ketentuan dalam seleksi CSN tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.